I'm doing great here. Semuanya masih baik-baik aja, lancar-lancar aja. Hope everyone's had a nice dinner. Udah pada makan belum, by the way? Okay, so hari ini adalah hari ke-13. Yeay, gak kerasa udah 13 hari. Can't believe that I did this. Go live setiap malam selama 13 hari. Wow, benar-benar nggak kepikiran dan nggak disangka. Hai Laura. Hai Ganes. So I hope you guys are all excited today. Hari ini kita akan bahas satu topik yang menurutku sih harusnya cukup exciting. So I hope kalian semuanya sudah siap, ready to go, siap untuk menerima abundance, siap untuk menerima rezeki, siap untuk apa lagi ya? siap untuk apa nih? Siap untuk jadi apa nih? Jadi orang yang pemikirannya tidak I don't know what I'm gonna say. Okay, never mind. Alright, so sekarang udah jam 8.05. Aku akan nunggu beberapa menit lagi supaya teman-teman lain bisa join us. Bagi yang pertama kali baru ikutan sesi ini, can I have a show of hand? Ada yang boleh angkat tangan nggak kalau yang baru pertama kali supaya aku tahu if we have any newcomers atau baru pertama kali ikutin atau mungkin baru kemarin ikutin jadi hari ini kayak ngikutin lagi. If there's anyone out there, mungkin bisa angkat tangannya atau kasih a wave. Hi Irene. Hello. I'll wave to you guys. Wave. Oke, jadi kalian yang baru pertama kali join me on my live session. So topiknya live sessionnya my live session selama 14 hari ini adalah on abundance self healing. Jadi self healing untuk abundance ya. Nah, jadi hari ini tuh udah hari ke-13, so benar-benar nggak disangka sih aku sudah 13 hari menjalanin ini, and it's been apa ya, journey-nya ini ternyata sangat fulfilling banget, jauh di luar yang aku imagine dan aku bayangin dan aku pikirin gitu. So, aku benar-benar senang banget kalian semua sudah hadir di malam ini. And so let's get started. Biar nanti selesainya juga nggak terlalu lama juga. Oke, so bagi yang pertama kali ikut, kalian sedang mengikuti 14 days, 14 hari Abundant Self Healing live IG. Tiap malam aku jam 8 akan go live, dan hari ini kebetulan udah hari 13. Jadinya besok hari terakhir 14 hari. Bagi yang mungkin belum tahu atau belum lihat sesi-sesi sebelumnya, kalau nanti malam belum hilang, kalian bisa catch di story. Biasanya aku uploadin tuh, jadi dia ada selama 24 jam. Kalau enggak, kalian juga bisa coba di YouTube channelnya Dewi Kau, itu juga ada, aku sudah upload sesi-sesi sebelumnya. Jadi kalau ada yang ketinggalan satu episode atau 2 episode, feel free untuk nontonnya di sana. Nah, cuman kadang nih dari IG live-nya pas di stopinnya itu nggak ke save gitu. Jadi ada beberapa video yang nggak ke save, unfortunately. Jadi yang ada aku sudah uploadin. Hi Annie, good to have you here. Oke, jadi tuh kita akan mulai, dan untuk
As usual, setiap kali sebelum kita mulai, kita akan melakukan a short meditation. Ini untuk connecting kita sebagai satu grup, connecting energi kita, connecting apa yang sudah kita pelajarin juga, supaya kalau di saat kita connect as a group energi itu biasanya kita belajarnya juga lebih cepat, healingnya juga lebih cepat, prosesnya juga lebih cepat, karena kita akan belajar apa yang orang lain juga belajarin at the same time secara energinya gitu. So it makes apapun juga prosesnya jadi lebih lancar dan lebih cepat aja gitu. Nah, aku juga rekomen untuk siapapun juga yang mau mengikuti sesi ini dengan rutin, balik lagi tadi bisa nonton sesi-sesi sebelumnya, aku rekomen to have buku, kayak buku jurnal gitu, supaya kalian bisa catat. Jadi biasanya di sesi-sesi ini tuh aku suka lempar pertanyaan atau suka kasih something yang untuk kalian renungin lagi, introspeksi lagi. Nah, jadi fungsinya jurnalnya ini tuh untuk mencatat apa aja yang dipikirin. Kenapa? Karena di saat kita melakukan itu, jadi nanti kita bisa ngelihat nih selama 14 hari ini, hari dari ke-13 ya, apa sih ada perubahan pola pikir kita yang seperti apa sih. Mungkin pas baru awal, I know that ada beberapa teman-teman yang udah mengikuti dari hari pertama nih, ada yang tadinya kayak agak-agak down ya, stres, banyak juga yang agak-agak anxiety juga, cemas gitu, dan nggak tahu nih kondisi virusnya gimana. Jadi and I know sekarang ini setelah menjalani 13 hari ini, udah hampir 2 minggu ini, banyak yang udah berubah banget gitu, yang mereka juga cerita ke aku, wah aku sekarang udah nggak stres sebelumnya, bukannya nggak ada pikiran sih, cuman maksudnya di saat ada sesuatu yang terjadi atau ada pikiran apapun juga kayaknya lebih, oh ya udahlah gitu, lebih bisa tahu cara menanganinya gimana. Terus banyak juga yang cerita macam-macam sih. Setiap hari aku selalu buka pas buka message gitu ya, seperti buka kado gitu, ada aja gitu message yang luar biasa deh gitu cerita-ceritanya. Yang kemarin ada yang cerita utangnya dibayarin senilai 40 juta. Luar biasa gak sih kalau bayangin kita punya utang, ada orang yang bayarin 40 juta. Itu sih kayak wow, itu bener-bener miracle abis. Dan masih banyak lain-lainnya lagi lah gitu yang cerita ini apa yang terjadi. Ada yang cerita juga tiba-tiba bantuin siapanya jualan, oh laku banget, orderan kayak masuk terus gitu, things like that. Jadi tuh aku seneng banget bacainnya. Ada juga yang cerita ya hubungannya dia dengan mungkin siapanya, papanya atau ibunya atau siapanya tuh jadi membaik karena ternyata banyak luka-luka dari masa kecil, dan sekarang dia mengerti dulu kenapa seperti itu, dan akhirnya sekarang mulai lebih mengerti dari sisi lain gitu. So I think it's amazing sih gitu. Soalnya tuh yang menariknya tuh di saat kita ngomongin tentang finansial, tentang abundance, itu tuh bukan hanya sekedar uang materi aja gitu yang berubah di dalam hidup kita. Karena di saat kita mau melakukan journey ini akan nyambung ke semua aspek ke dalam hidupannya kita. Contohnya apa? Kayak misalkan kita masih ada luka batin atau kita masih belum bisa maafkan orang. Nah, ini akan menghambat money flow-nya ini. Dia akan menghambat uang untuk masuk atau uang untuk keluar. Nah, jadinya tuh artinya kita harus bisa memaafkan dulu gitu. Terus kita lebih ngerti juga tentang money pattern kita ngerti tentang keluarga kita kenapa, dan nyambung-nyambungnya ke hubungan juga. Jadi aku lihat tuh kalau kita udah ngomongin tentang wealth, itu tuh nyambungnya tuh banyak banget area aspek hidup kita gitu. Jadi it's interesting, walaupun topiknya tentang uang, tapi yang membaik tuh bukan itu doang, kesehatan juga ikutan membaik, stress level berkurang, tidurnya lebih enak, terus hubungan juga lebih baik gitu. So it's just amazing, dan aku benar-benar feel so honored that you guys semuanya sudah choose to be part of journey-ku ini, atau bukan journey-ku sih, part of aku punya live session ini di journey-nya kalian. Dan aku sangat, I feel honored that aku bisa serve kalian di masa-masa ini gitu. Kayaknya flashing back 2 weeks ago,
Aku ingat banget tuh kondisi-kondisinya gimana pas baru mulai working from home, kayaknya masih adjusting juga dengan kehidupan diem di rumah, ya nggak ke kantor, nggak keluar gitu. Dan sekarang kayaknya I don't know ya, nggak tahu sih kalian gimana, tapi aku berasa kayak sekarang lebih relax gitu, udah lebih nggak pikirin, udah nggak, aku malah bahkan udah jarang banget pikirin soal si virus ini loh, seriously, nggak tahu kalian gimana ya, tapi aku udah, ya udah gitu kayaknya, ya udah memang ada di luaran, ya udahlah aku di rumah, ya udah gitu fine fine aja gitu. That's how I feel. Jadi semoga kalian juga seperti itu ya. Oke, so we're going to start dengan a short meditation. Jadi di setiap meditasi mulai sekarang aku akan flip kameranya biar nggak aneh gitu kayak ngeliatin mukaku terus gitu. Nanti pas udah selesai aku balikin lagi ya. Okay, so we're going to start with a short meditation untuk start the group energinya ini supaya apa namanya sesi kali ini juga semuanya bermanfaat terutama bagi orang-orang yang apa namanya mungkin telat datang atau nggak bisa datang atau menyusul gitu ya, kita akan include mereka semua as part of our group juga. So I'm going to start now. Aku akan flip dulu kameranya. Oke, so jadi bagi teman-teman silakan untuk cari posisi yang enak. Dan kalau sudah siap, boleh tutup matanya. Jadi aku mau teman-teman semua bayangin bahwa kita ini sekarang berada di satu tempat bersamaan, seakan-akan kita tuh bisa melihat satu sama lain. Jadi secara virtual kayak kita say hi satu sama lain untuk semuanya yang sudah join sesi hari ini. And just see them and connect with them. Just say hi, hello. Yang mau high five, yang mau hugs, feel free to do so. Bayangin aja. Nah, lalu kita juga akan include teman-teman yang agak sedikit telat nih. Biasanya dalam waktu beberapa menit ini masih ada orang yang keluar masuk, yang agak telat dikit. Mungkin sekarang baru selesai makan malam, atau baru selesai bikinin PR anaknya, atau gimana gitu, bantuin anaknya maybe. Jadi kita akan include mereka juga part of the circle. Jadi lihat circle-nya ini makin banyak orang, membesar. More people is coming. And lihat kita semuanya seakan-akan kayak gandengan tangan dan semuanya menyatu. Nah, kita juga akan include teman-teman yang mungkin agak nontonnya nanti lagi, mungkin ntar malam di story punya replay, atau bahkan di YouTube punya replay gitu. So, we're going to include them juga karena they are also part of our circle, of our group. Untuk teman-teman pun yang udah mungkin mengikuti sesi kemarin-kemarin, tapi hari ini kebetulan ada halangan, jadi nggak bisa nonton, nggak bisa join us. Nah, itu kita juga akan include. Jadi kalau teman-teman juga ada yang ketinggalan mungkin satu sesi atau dua sesi, anggap aja semuanya sudah terkejar. Jadi apapun juga yang kemarin-kemarin itu sudah tiba-tiba kayak secara energi kayak kamu udah tahu aja, udah belajar aja gitu. So aku mau invite semua dari kalian yang sudah mengikuti sesi-sesinya, apa aja sih yang sudah kalian pelajarin, apa aja sih yang sudah didapetin, itu semuanya dimasukkan ke dalam circle yang kita bikin ini di tengah-tengah kita ini. Jadi dimasukin aja semua aha moment, semua breakthrough moment, semua kejadian-kejadian yang kalian cerita ke aku maupun di grup, semuanya dituangkan ke dalam. Karena ini akan kita sharing ke semua orang di grup ini. Semua healing, apapun juga yang sudah kalian merasakan, itu semua juga kita tuangkan ke dalam. Lalu kita akan juga set intentionnya. Intentionnya saya selalu sama, which is whatever happen, this is for the highest good. Dan semuanya ini kita di sini mempunyai koneksi yang baik, lalu having a good time. Walaupun kita banyak ngomongin tentang hal-hal mungkin yang agak sensitif, seperti luka batin, kepahitan dalam hidup, tapi let's all just take it with with amusement. Dan juga tentunya intention saya adalah supaya saya bisa menjadi clear channel, supaya apapun juga informasi atau healing yang bisa disampaikan itu disampaikan dengan jelas. Okay, so welcome. Hari ini hari ke-13, luar biasa. Aku sangat excited banget untuk memulai hari ini.
Jadi topiknya hari ini tuh tentunya nyambung dari pembicaraan kemarin. Kalau misalkan kemarin ada yang ingat, kita bahas tentang apa yo? Tentang apa ya? Intip dulu. Kita sempat ngomong tentang beliefs, kita sempat ngomong tentang apapun juga yang kita sampaikan ke otak kita harus di masa sekarang. Nah, kemarin kan aku juga sempat cerita ya, kayak misalkan orang yang suka memberi, kayak give, kasih, tapi nggak bisa nerima, itu juga bermasalah. Karena bayangin kalau misalkan memberi itu kayak kita napas keluar, terus-terusan kan lama-lama juga habis juga ya, lama-lama juga kurang napas. Jadinya kalau orang terus memberi dan nggak menerima, itu juga nggak bisa, tentunya nggak balance. Jadi givers, kamu harus bisa menerima. Nah, kebalikannya, kalau misalkan kita hanya nerima doang, tapi kita nggak keluarin lagi, coba seperti kita tuh napas masuk, tapi nggak boleh napas keluar, nggak bisa juga, lama-lama kayak gitu, harus napas keluar juga. Jadi itu disebutnya takers, ada givers atau takers. Nah, keduanya itu tidak baik, karena yang kita mau adalah kita memberi, kita menerima, kita memberi, kita menerima, kita memberi lagi, kita menerima makin banyak lagi, kita makin banyak memberi lagi, lalu kita dapat menerima lebih banyak lagi, dan kita memberi lagi. So siklusnya itu harus berjalan lancar. Nah, kita udah belajar nih selama 12-13 hari ini, apa sih yang memblokir ya, memblokir siklusnya ini. We've talked about that. Dari segi dari mindset, dari beliefs kita, dari trauma-trauma kita, dari guilt kita, dari shame kita, dari rasa ketakutan kita, and so on and so forth, udah kita kupas satu persatu. Nah, lalu kemarin aku juga cerita, banyak nih biasanya orang yang suka memberi itu bingung cara menerima gimana. Nah, kenapa aku tahu? Ya karena aku juga orangnya seperti itu. Buat aku kalau memberi itu gampang, kayak papa kasih, ya udahlah, ini gratis, gak apa-apa lah. Itu buat aku tuh, aku bisa gitu. Tapi gilirannya aku mau minta, itu aku tuh susah, kayak kadang tuh kayak nggak enak. Tuh tapi kesian ya dianya, udahlah nggak apa-apa deh gitu, udahlah nggak apa-apa. Nah, akhirnya kalau sudah mulai nggak balance, itu lama-lama aku sendiri merasakan bahwa kayaknya udah mulai kayak kehabisan napas sih, soalnya kan tadi memberi itu kan napas keluar terus ya, napas keluar, lama-lama kayak udah aku butuh oksigen, aku butuh napas masuk lagi. Nah, jadi akhirnya itu juga kan nggak bagus juga gitu. So akhirnya aku harus belajar untuk menerima. Seringkali nih orang itu tidak pandai menerima. Jadi aku sekarang lagi belajar untuk menerimanya lebih pinter. Selain dari itu, bukan cuma menerimanya lebih pinter juga, tapi bisa minta. Nah, aku tuh dulu tuh paling susah tuh minta gitu. Mau minta tolong kek, minta ini kek, minta ono kek, minta apapun juga tuh susah. Dan ini aku juga lagi belajar keras banget, dan sekarang sih udah jauh banget mendingan. Sekarang udah bisa minta dan udah bisa itu semua ya. Nah, yang lucunya kemarin tuh setelah selesai sesinya tuh ada yang nanya, kan kemarin aku kasih cerita tentang misalkan sebagai counseling atau apa, banyak tuh yang nggak tegaan kan, jadi kerjanya tuh bantuin orang tiap hari curhat, kayak aku juga sama sih, tiap hari tuh banyak banget tuh yang nge-DM, yang curhat, mau yang dari segi skin, kulit, masalah kulit, atau apapun juga lah gitu, cerita ini, cerita ono, curhat ini, curhat ono, dan kita dengerin gitu kan. Nah, banyak orang-orang seperti ini, atau coach gitu ya, coach juga banyak yang seperti itu. Mereka nggak tega untuk misalkan minta dibayar, atau ada tarif, atau ada apa gitu, mereka kayak nggak tega aja, karena dia pikir nih orang kan juga susah, makanya dia butuh bantuan aku. Nah, kalau sekali dua kali is okay, tapi kalau terus-terusan gitu sampai akhirnya orangnya ini punya income juga terganggu, dan dia mulai nggak bisa bayar, mungkin ada tagihan-tagihan yang dia nggak bisa bayar, atau ada dari segi kekurangan, ada dari segi finansial ada kekurangan, atau bahkan waktunya, kan waktu juga tersita banyak ya untuk untuk membantu orang. Nah, lama-lama orang ini akan kehabisan napasnya, dan
bukannya tadi awalnya dia seneng nih, dia seneng nih membantu orang gitu, tapi lama-lama terus jadi kayak ada rasa sedikit kesel, dan dia jadi kesel juga sama diri sendiri. Kenapa dia kesel dia membantu orang? Sebenarnya tuh bukannya dia kesel membantu orang, tapi dia kesel karena kenapa dia berasa dia tidak diapresiasi. Nah, tapi yang lucunya dia berasa begitu karena dia nggak berani minta, atau dia nggak enak buka harga gitu misalkan, atau nggak enak ininya. Nah, how do I know all this? Karena aku juga tipe orang seperti itu, so I can relate. Terus yang lucunya tuh kemarin pas selesai sesinya ada orang yang nanya, jadi aku juga kayak gitu tuh, jadi gimana nih, aku harus caranya gimana? Nah, jadi itu yang akan kita bahas di topik malam ini. Nah, first of all, di saat kita ngomong tentang finansial, tentang keuangan, biasanya tuh semua orang itu tuh ada satu angka yang kita mungkin sadar atau mungkin nggak sadar, tapi kita sudah ada satu angka yang udah menjadi kita punya, disebutnya apa tuh, langit terbuat dari kaca ya, glass ceiling gitu. Itu kita sudah bikin. Dan semua orang tuh ada ini rata-rata, menyadari atau tidak menyadarinya. Nah, tapi the thing is, ceiling dari kaca ini, itu tuh semuanya tuh hanya ada di pikiran kita doang. Jadi coba deh nanti dengan topik hari ini ya, nanti saya akan lempar beberapa pertanyaan. Kalian coba pikirin kira-kira ceilingnya kalian angkanya itu di berapa sih gitu. Nah, jadi ceilingnya ini tuh udah kayak plafon. Setiap kali kita udah mendekati, misalkan omset atau gaji, income lah gitu, udah mendekati, langsung kayaknya, ini mungkin kadang nggak sadar ya, langsung kayaknya ada yang nggak nyaman, mulai rasa cemas atau apalah gitu. Lalu kita akan sabotase, atau kita akan stop, atau kita akan slow down, atau pokoknya kita akan angkanya pokoknya di situ udah deh nyangkut gitu. Ada juga mungkin orang nggak nyadar, cuman dia bingung, kok aku sudah sekian tahun, mungkin awalnya naik, kok udah sekian tahun kok di sini aja ya, nyangkut terus gak bisa tembus gitu. Ada satu plafon yang tembus, mungkin turun dikit, naik lagi dikit, turun dikit, naik lagi, tapi kok ada plafon ini kok yang gak bisa tembus. Nah, this is what we call glass ceiling, atau tadi yang plafon dari kaca ini. Itu sebenarnya tuh kita secara tidak sadar, kita sudah bikin limit ini, limit atasnya ini tuh dari masa kecilnya kita. Nah, jadi tuh ada juga kenapa sih kita bisa punya pikiran-pikiran kayak gini. Nah, salah satu reasonnya gini, dari segi psychologicalnya ya, zaman dulu kita kan zaman bahala banget gitu ya, kita kan tinggalnya mungkin di satu suku, rame-rame, satu tribe gitu. Lalu kita pasti akan berkumpul dengan orang yang mirip dengan kita, mirip dalam arti mungkin cara pikirnya sama, atau hobinya mirip-mirip, atau cara ngobrolnya nyambung gitu ya. Jadi biasanya kita akan cari orang yang seperti kita. Dan di dalam satu suku tribe ini kita saling membantu. Jadi kita jagain dia jagain kita saling inilah, you take care of me, I take care of you gitu ya. Jadi kita butuh koneksi ini supaya kita ada yang jagain. Begitupun juga dia butuh kita supaya kita bisa jagainnya dia. Nah, zaman dulu, aku juga udah pernah cerita tentang ini, zaman dulu, jadi di saat misalkan ada yang ribut atau berantem atau something happen dan kita dikeluarin dari suku ini dan kita disuruh tinggal di hutan sendirian, ya tentunya kita bisa mati karena nggak ada yang jagain, atau mungkin kita nggak bisa sendiri lawan beruang sendirian. Ini kan zaman bahala ceritanya. Jadinya tuh akhirnya cara otak kita bekerja itu, kita takut kalau sampai kita dikeluarin dari tribe kita, dari komunitas kita, dari suku kita ini gitu. Akhirnya kita berusaha untuk membuat semuanya kita jadi sama dengan yang lain. Kalau kita beda dikit, menonjol dikit, kita takut. Karena yang menonjol ini takut ditendang keluar, dipotong dan ditendang keluar gitu. Jadi kita akan menyamakan dengan mereka. Jadi ada fear of
rejection ini, ada ketakutan dibuang keluar gitu kan. So, nah karena ini kalau teman-teman pernah dengar, kita itu adalah refleksi dari 3 teman yang kita selalu main bersama gitu. Misalkan ada 2 atau 3 orang yang kita terus-terusan sama dia terus-terusan. Nah itu menggambarkan kamu kurang lebih sekarangnya seperti apa, atau masa depan kamu tuh seperti apa. Jadi kalau misalkan kamu sekarang mainnya dengan orang yang mungkin lebih hebat dari kamu, orang lebih pintar dari kamu, mungkin dari segi finansial lebih banyak dari kamu, nah itu pastinya nantinya kamu akan tambah naik karena kamu mau menyamakan dengan mereka. Tapi kalau misalkan sekarang kamunya aja mainnya udah semuanya kurang lebih sama, itu kamu susah untuk naik lagi. Karena apa? Karena kamu takut kan kalau kamu naik nanti teman-teman kalau jadi nggak suka sama aku gimana, nanti aku dibuang keluar. Nah jadi otak kita itu masih yang dari zaman purba punya otak ketakutan kalau dibuang. Itu zaman dulu kan bisa mati, tentunya sekarang udah nggak seperti itu ya. Nah jadi kita ada rasa takut seperti itu. Nah jadi di saat kita dari segi finansial mungkin pendapatan kita udah naik dan udah di satu titik nih, kayak ada apa ya, termostatnya atau ada apa ya gitu. Wah ini udah cukup nih. Terus kayak dia udah deh stop gitu. Jadi apa sih cara stopnya gimana? Ini secara nggak sadar ya. Kayak kita bakal bakal sabotase lah, bakal berasa bersalah lah, kayak berasa aduh gue nih siapa sih memangnya, atau pokoknya langsung ada yang aneh-aneh aja gitu. Tiba-tiba jadi males lah, tiba-tiba jadi apalah gitu. So itu mulai kick in gitu. Jadi hari ini kita mau pecahin itu gelas silinya itu supaya kita bisa naik. Nah jadi sebenarnya tuh harusnya gimana sih? If you think about it, seharusnya limit atasnya kita itu sebenarnya nggak ada limitnya. Karena seharusnya dia itu ikut ekspansi sambil kita bertumbuh. Seharusnya begitu. Tapi yang paling sering kali terjadi, kitanya udah bertumbuh, dianya nyangkut. Jadi kita bertumbuh, dianya udah nyangkut. Begitu dia mau tumbuh, nah akhirnya sini nih bentok nih jadinya. Nah ini salah. Jadi harusnya yang kita mau adalah kita naik, dia ikut naik, kita naik, ikut naik. Nah jadinya kita tuh akan naik terus tanpa ada batasnya. Yang membatasinya tuh apa? Hanya pikiran kita doang. It's all in our mind. Nah makanya tuh deh, otak kita tuh sangat powerful. So sekarang aku mau lempar pertanyaan ke kalian semua. Menurut kalian, kalau yang punya jurnal ini boleh dicatat ya. Berapa sih yang menurut kalian itu angka yang tertinggi yang kalian bisa dapetin, terserah deh, misalkan sebulan kek, atau setahun kek, atau seumur hidup lah gitu misalkan. Kekayaannya berapa sih? Coba deh ditulis di jurnalnya. Angka berapa yang kalian mulai berasa nggak nyaman, kayaknya kayak gitu. Coba tahu nggak angkanya berapa? Sometimes ada yang nggak aware angkanya ini berapa. Jadi coba dipikirin lagi. Nah, udah ada yang ketemu belum angkanya berapa? Pas udah ketemu angkanya, rasanya gimana? Kayak kemarin aku cerita sedikit. Jadi ada orang yang nge-DM aku setelah sesinya selesai, dia tanya, "Ya nih aku tuh gitu banget tuh. Misalkan dia mau dipanggil untuk mengisi acara atau gimana, aku bingung, aku buka harganya berapa ya, atau minta dibayar gimana ya, mungkin selama ini aku nggak tahu sih, dia nggak cerita in detail, mungkin ada yang nggak dibayar atau gimana, dan dia bingung cara mintanya gimana ya." Aku bilang ya minta aja, ngomong aja gitu. Terus udah gitu, tapi caranya gimana, buka harganya berapa, ya kamu maunya dibayarnya berapa. Terus dia kayak nggak tahu gitu. Oke, kalau misalkan dibayar 10.000 mau nggak? Ya nggak mau lah gitu. Oke,
Kalau mau dibayar sekian mau nggak? Mikir, nggak mau. Kalau dibayar sekian per jam masih mau. Oke, getting somewhere. Kalau begitu dia mikir lagi, nggak jadi deh. Ditambahin lagi, jadi segini aja deh per jamnya gitu. Oh, oke nih ya, segini nih ya per jam ya. Iya. Terus aku bilang, kalau gitu kamu mintanya dikaliin 3 aja. Hah? Dia kaget. Kali 3? Waduh, gak bisa nih. Kayak langsung gak nyaman gitu pikiran nih kayaknya. Nanti kalau ditolak gimana? Nanti kalau dia nggak mau gimana? Nah, itu feeling nggak nyamannya itu tuh akan naik. Nah, jadi saya tanya ke teman-teman, angka berapa sih di kalian yang berasanya kayak, aduh, ini angka segini kayaknya nggak bisa nih. Nah, itu di angka berapa? Coba. Oke? Nah, kalau udah tahu ya angkanya ya, dicatat dulu aja. Jadi seperti aku bilang, seharusnya nih, if you think about it, kayak misalkan kita baru mulai satu ilmu baru deh, misalkan menjadi fotografer. Oke, let's say kita jadi fotografer. Nah, kita baru belajar, mungkin kita baru lulus, terus kita mulai foto-foto, lalu kita di hiring, oke, jadi wedding photographer, oke, harganya berapa? Misalkan harganya sekian gitu, oke. Nah, tapi kan setelah berapa kali foto mungkin, udah setahun, 2 tahun, wah kan udah mulai pinter ya, ilmunya udah tambah, editing skillnya mulai tambah, apa segala macam, hasilnya juga mulai bagus. Nah, kita kan mulai pede tuh, kayaknya udah boleh dinaikin deh harganya deh. Oke, mungkin dinaikin lah sekian banyak gitu. Lalu ya udah, akhirnya dapat lagi nih klien nih, kita fotoin lagi, ada wedding lagi, ada kerjaan lagi gitu. Terus udah berapa lama kayaknya kita mulai nyaman nih, kayaknya ini aku makin pinter skillnya, dan aku juga udah ambil kursus-kursus lain supaya ilmunya bertambah, kayaknya ini udah boleh dinaikin lagi deh, dan kita feel comfortable untuk naikin ini. Nah, jadi seharusnya setiap kali kita naikin ini tuh kita harus feelingnya seperti itu, kayak kita berasanya nyaman. Dan si potensinya itu ikut naik, yang tadi aku bilang. Di saat kita naik, upper limitnya pun ikut naik. Gitu ya. Itu yang kita mau. Nah, tapi realitanya nggak gitu kan? Realitanya adalah kita sudah set limitnya di sini, ada kaca ini yang kita setting. Kita di sini mulainya, pelan-pelan kita naik, kita masih nyaman. Oke, kita naik lagi, kita masih nyaman. Oke, kita naik lagi. Oke, masih bisa naik lagi. Akhirnya kita naik lagi, Akhirnya udah sampai sini, mulai berasa kepentok atau nggak nyaman. Oke, I'm sure kalian nangkep maksudku tuh apa by now. Jadi tadi angka yang kalian sudah dapat, by the way udah dapat belum sih? Anyone mungkin bisa angkat tangan atau gimana gitu biar aku tahu, jadi aku bisa lanjut with the next partnya. Anyone mau share? Sudah tahu angkanya? Sudah dipikirin angkanya? Dapat? Oke. Dita udah dapat. Oke, ada lagi satu lagi yang sudah dapat. Oke, 3 orang sudah dapat, 4, 5. Oke. Nah, sekarang kalian dengan angka yang tadi dikalikan 3, seperti tadi yang saya bilang, dikali 3. Begitu dikaliin 3 kan, berarti kita sudah melewati kaca kita ya, most likely kan. Biasanya ada rasa-rasa, aduh, ini yakin nih segini nih, kayak udah mulai rasa-rasa nggak nyaman. Nah, kalau ada yang merasa kayak gitu, aku mau kalian diobservasi aja, dirasain aja. Kalau mau dengan teknik pernapasan juga boleh, napas dalam dan lepas, terus lagi napas lagi dan lepas, sampai kalian mulai berasa nyaman.
Nah, jadi sambil kita melatih ini, aku akan kasih beberapa poin-poin lagi. Jadi, kemarin aku ngomong ke orang itu, aku bilang gini, kamu mintanya angkanya segini aja yang udah dikaliin 3 tadi kan. Lalu aku bilang, sekarang, setelah itu dia tanya lagi, oh tapi kalau ada orang yang request aku untuk membantu, sekarang kan lagi banyak yang menggalang dana untuk donasi COVID ini gitu. Kalau itu gimana? Kalau itu aku nggak dibayar gimana? Ya aku bilang ya kalau itu ya tentunya nggak usah dibayar ya nggak apa-apa. Namanya juga kan kita membantu kan. Tapi salah satu caranya supaya kita nggak berasa nggak nyaman kayak tadi adalah di saat kita punya lebih, kalau kita udah kaliin 3 kan berarti kita lebihnya banyak ya. Itu kita mulai pikirin siapa sih yang mau kita kasih, yang kita mau berikan tuh siapa sih. Jadi kayak contohnya seperti yang kemarin orang nanya itu, nah bisa aja kan, oke, untuk sesi ini aku dibayar sekian, nanti karena aku lebih punya banyak waktu karena incomeku sudah cukup, udah 3 kali lipat kan satu sesi aja, aku bisa menyediakan waktu untuk membantu orang-orang atau membantu mungkin ini yang untuk donasi COVID ini atau apa. Nah, jadi dia bisa alokasikan waktu atau jasanya untuk yang lain yang mungkin sifatnya membantu orang. Nah, jadi dengan kita begini, kita menerima, kita juga memberi. Jadi kita nggak feel tadi kayaknya, aduh nggak nyaman gitu. Kenapa? Karena semakin banyak kita menerimanya, kita mulai makin mikir, aku bisa bantu orang lebih banyak lagi. Dan itu tuh yang bikin kita tuh jadi, oh iya benar ya gitu. Dan we feel good. Jadi kita berasa kalau yang kita lakukan itu baik gitu. And we feel good about ourselves. Kayak contoh lagi ada satu, this guy dia itu cosmetic surgeon gitu di Beverly Hills, ahli bedah kosmetik ya, dan dia tuh klien-kliennya di Beverly Hills tentunya ya seperti bintang film atau model atau penyanyi, pokoknya yang selebritis lah gitu. Dan tentunya ya pasti kan dia terkenal banget, jadi kan tarifnya pasti mahal tuh, misalkan mau operasi ini, operasi itu pasti mahalnya setengah mati kan. Nah, tapi ada juga kan orang yang butuh, misalkan habis kebakar kulitnya dan mau dibenerin kosmetik surgery-nya supaya bisa cantik lagi. Nah, itu mungkin dia kadang nggak punya dananya nih gitu. Sedangkan biayanya kan mahal banget. Nah, jadinya tuh apa yang dia lakukan adalah dia tetap mau bantu orang-orang ini. Jadi dia sudah berjanji dengan diri sendiri, oke, misalkan setiap minggu, setiap hari Kamis misalkan, aku akan membuka sesi ini gratis untuk orang-orang yang nggak sanggup bayar atau sesanggupnya lah gitu, nggak sanggup atau sesanggupnya bayarnya berapa untuk melakukan cosmetic surgery ini. Biasanya dia benar-benar orang yang victim dari apa, yang benar-benar membutuhkan banget. Ini dia akan antara kasih gratis atau ya orangnya bayar sesanggupnya mereka. Nah, tapi mungkin dari hari-hari lainnya dia akan menerima klien-klien tadi yang mungkin selebritis, yang bayarnya mahal gitu. Dan dia feel jadinya dia feel jadi dia nggak berasa bahwa dia itu cuman mentingin orang kaya, misalkan orang yang butuh nggak dibantu gitu loh. Nah, jadi ini salah satu yang kita juga bisa lakukan. Misalkan kalian coach atau counseling atau apa, mungkin ada klien-klien yang lebih sanggup bayar mahal, kamu bisa set tarif sekian misalkan, karena mereka bisa sanggup bayar anyway gitu kan. Lalu kalau misalkan kebetulan ketemu klien yang mungkin kurang bisa, karena ada beberapa klien yang bayarnya mahal, jadi kamu sekarang punya waktu dan kamu juga cukup, kamu bisa bayar kebutuhan-kebutuhan kamu juga sudah tercukupi, kamu jadi bisa membantu orang-orang lain ini yang mungkin gratis atau bayarnya semampunya mereka atau gimana. Jadi kita tuh ada balance. Atau misalkan juga kadang bisa barter, kamu punyanya apa, aku punyanya ini, oke kita tukeran deh gitu. So there's a lot of things that we can do. Nah, jadinya pas tadi aku bilang, sekarang yang kalian sudah pikirin dikaliin 3, pasti itu kan kayak ada rasa,
aduh kayaknya apa iya ya bisa ya, kayaknya kemahalan deh, masa iya sih orang mau bayar gue segitu mahal. Kita mulai ada nih kayak suara-suara seperti itu. Jadi seperti saya bilang, di saat suara-suara itu muncul, jangan dicuekin, jangan di ngaladenin, jangan disingkirkan, jangan. Tapi dirasain aja. Kuncinya itu, dirasain aja. Ntar kan ada suara-suara nih yang ngomong, emang lu pikir lu siapa? Emang lu sehebat itu? Gila dibayar segini, gak salah lu. Nah, kan ada suara-suara kayak gitu, coba didengerin. Dia ngomongnya apa aja sih? Dan coba dicatetin, mulai dicatetin apa sih yang dia ngomongin apa. Kayak misalkan, you don't deserve it. Emangnya lu worth-nya segitu? Itu tuh liatin tuh orang-orang yang kesusahan. Masa dicasnya segitu mahal? Gak salah. Atau tuh gak ngeliat tuh banyak orang yang gak punya kerjaan. Masa aku mau ngecas orang segini? Atau maruk banget sih buka harga mahal-mahal, atau ini minta duit banyak-banyak nanti kalau jadi kejam gimana? Kamu tuker kamu punya soul untuk uang ya? So things like that itu mulai keluar di otaknya kita. So I want to know dari kalian itu tuh apa sih yang muncul di kalian punya suara-suara ini di kalian tuh apa sih? Coba diketik, di sharing sebentar. Aku pengen tahu kalian tuh ngomongnya apa aja. Yang muncul itu apa aja? Kadang berasa banyak orang yang masih jauh lebih baik dari kita. Oke. Terus apa lagi? Kamu udah ketinggalan, emang bisa ngejarnya? Emang kamu sehebat apa? Ada orang di luar sana yang mau dibayar murah, kok kita set harga tinggi-tinggi banget? Ya. Terus apa lagi? Belum mampu, belum pantas. Berasa nggak worth that much, soalnya kerjaanku nggak sebagus itu. Orang nggak ngeliat worth-nya kita berapa, kadang berasa nggak pantas dibayar segitu, rasanya bersalah. Nggak enakan sama temen sendiri, masa ngecas ke temen sendiri? Kasian lah kalau kemahalan. Ya apa lagi? Gak semua melulu diukur pakai uang. Merasa orang di sekitar kita seperti teman yang lebih menjatuhkan kita. Oke, nah jadi ini kita sudah punya list yang cukup banyak ya. And these are all adalah umum lah gitu, hal-hal yang kita katakan, bahkan banyak yang mirip-mirip. Nah, jadi sekarang saya mau kalian semua, teman-teman semua untuk menyadari bahwa semua ini itu datangnya dari mana? Yang tadi aku bilang, karena kita mau belong to komunitas ini. Kita mau diterima, itu kali katanya ya. Kita mau diterima oleh teman-teman kita. Ya kan, takut jadinya kalau ngecas mereka karena kita mau diterima. Nanti kalau kita cas terus begitu dimusuhin gimana? Nah itu jadi takut. Nah takutnya kenapa? Seperti aku cerita, karena zaman dulu kalau kita dimusuhin mungkin kita bisa mati ya di hutan sendirian gitu.
Terus apalagi tadi ada yang berasa emang aku worth-nya segitu. Sekarang aku tanya deh, kalau let's say kita apa ini ya? Let's say kita ngajar deh, let's say kita ngajar. Atau kita melakukan satu kerjaan inilah, kita do something, kita melakukan satu kerjaan ini, lalu kita dibayar karena kita nggak enak tadi, kita dibayar agak-agak pas-pasan, dan malahan bahkan lebih agak nggak cukup gitu. Terus akhirnya setelah sekian lama kita jalanin, kita mulai stres nih, tagihan dateng, gak bisa bayar, kebutuhan ini gak ada, gak cukup duitnya, anak-anak mau sekolah, bayar uang sekolah pusing, atau sesekali pingin ajak mungkin anak-anak pergi main atau apa, duitnya gak cukup. Sekarang kamu dengan kondisi itu, lalu klien kamu datang nih, ayo mana kerjaannya gini. Apakah kamu akan mengerjakannya dengan happy? Apakah kamu akan mengerjakannya dengan sukacita? Apakah kamu akan mengerjakannya dengan semangat yang baik? Tentunya enggak kan? Pasti kitanya udah stres duluan. Kitanya udah nggak happy duluan. Karena kita mau bayar tagihannya aja pusing. Kita mau bayar uang sekolah anak pusing. Kita mau ini itu mau beli apa-apa pusing. Nggak cukup tiap hari duitnya. Terus datang lagi kerjaan yang kita berasa ini dibayarnya nggak cukup nih karena aku nggak mencukupi untuk kehidupanku. Kita pasti tidak akan mengerjakannya dengan bagus karena kita udah nggak ada semangat untuk mengerjakannya. Dan di saat kita tidak punya semangat untuk mengerjakannya, kira-kira hasilnya gimana? Apakah hasilnya bakal luar biasa? Tentunya enggak. Hasilnya pun kurang oke. Dan di saat hasilnya kurang oke, tentunya ya makin lama kita makin gak enak untuk ngecas lebih banyak karena hasilnya ini gak maksimal. Jadi as you can see, ini tuh kayak spiral yang makin turun. It's just all spiraling down. Coba balikannya. Sekarang kebutuhan kita sudah cukup. Kita dibayarnya cukup, bukan cukup doang ya, lebih dari cukup. Jadi kita nggak usah ngejar 5 klien atau 5 project misalkan. Dengan 3 aja kita sudah lebih dari cukup. Artinya apa? Duit masuk, oke, kita bisa bayar tagihan, kita bisa ajak anak-anak main, kita happy, kita nggak pusingin duit. Dengan mood seperti itu, begitu kita project datang lagi, kita kerja lagi, pasti kan kita happy. Kita happy, kita semangat karena kita berasa kita dihargai, karena dia senang, karena kita senang kita dihargai, kita akan bekerja lebih keras lagi, lebih motivasi lagi, karena kita mau kasih yang the best, karena kita berasa kita happy gitu dan kita senang gitu kan. Akhirnya apa? Hasil kerjaannya lebih bagus lagi, kliennya lebih happy lagi, dia cerita lagi ke teman-temannya, oh lu kalau cari orang, cari dia deh, dia kerjanya bagus banget, rapi banget, pokoknya lu pasti puas deh. Nah, as you can see itu makin naik dan kamu mungkin dengan tarif yang rendah itu kamu harus cari 5-6 klien. Sekarang kamu dengan 3 klien aja kamu sudah cukup, lebih dari cukup. Sisa waktunya kamu bisa ngapain? Kamu bisa melakukan apapun yang bikin kamu bahagia. Misalkan spend more time dengan pasangan kamu, dengan istri, dengan suami, dengan pacar, atau dengan keluarga, atau dengan anak, atau lebih more me time-nya lebih banyak. Bukannya hidup lebih enak seperti itu? Dan di saat kamunya lebih happy lagi, kamunya lebih bahagia lagi, kamunya akhirnya pas datang kerjaan, kamu bisa lebih semangat lagi, kamu lebih kreatif lagi karena kamu punya ide banyak, karena bukannya setiap hari pusing, stresin, bayarin bill, tapi begitu ada project, kamu udah excited, wah ada project baru, langsung kreativitasnya jalan, gimana kalau kita begini, gimana kalau kita gitu. Jadi kita langsung udah bisa mengasihi yang lebih lagi. Oke, itu buat diri kita sendiri doang. How about buat orang lain? Dengan waktu kita yang cukup, kita punya duit lebih, mungkin kita bisa bantu orang, kita bisa bantu saudara. Kayak sekarang banyak orang yang lagi kesulitan, kita bisa bantu mereka. Banyak bisnis yang lagi kekurangan, kita bisa beli barang untuk support mereka.
Dan di saat kita bantu orang, orangnya happy, kita ikut happy. Kan emosi itu menular ya di saat kita bantu orang. Gak perlu ada yang tahu, kita doang yang tahu. Walaupun sekecil apapun, itu happy-nya tuh gak bisa dibeli dengan uang. Happy banget gitu kan. Karena ini reaksi normal. Jadi di saat kita lebih happy dan kita mengasih dari sukacita, itu akan beda dengan kita mengasih secara terpaksa. Kalau situasinya berbalik, kamu dibayarnya pas-pasan, mungkin agak rendah karena kamu gak enak minta mahalan, tapi kamu tahu itu kurang, kamu juga gak happy, tapi kamu gak enak nolaknya juga, karena kalau nolak dibilang ini lo orang kok gitu banget sih, masa kayak gini aja gak mau, kamu juga gak enak, akhirnya kamu ngerjain tapi kamu juga gak happy, kamunya gak happy, akhirnya kerjaannya gak bagus, sambil ngomel-ngomel, sambil kesel-kesel, itu hasilnya gak akan bagus. Dan kenapa saya tahu? Karena I've been there, I've done that. Aku tahu banget itu feelingnya tuh gak enak banget. Nah makanya itu tuh kita harus bisa minta lebih, dan tentunya dengan kita minta lebih, kita akan mengasih lebih. Ini dari segi quality, dari segi hasil kerja, dari segi effort yang kita berikan ya. Ini bukan dari segi materi doang, tapi dari segi semuanya. Di saat kita menerima lebih, kita bisa memberi lebih. Kenapa? Karena kita udah senang duluan. Coba sekarang oksigennya aja udah kurang nih. Dan tadi napas terus, beri terus. Orang depan minta oksigennya dong. Boro-boro kita bisa kasih banyak. Kita kasih pun karena kita nggak enak hati, kita kasih kecil aja. Kenapa? Karena kita juga udah habis, kita juga udah nggak cukup napasnya. Perbedaannya dengan sekarang kita punya tank oksigen yang kita punya banyak, orang bilang, minta dong, nih silakan, aku masih punya lebih kok, aku masih punya 5 tangki lagi di belakang, nih silakan pakai aja. Kita kasihnya pun juga nggak nanggung-nanggung, nggak cuma-cuma, dengan sukacita, dengan senang hati, nih kasih aja. Dan begitu kita kasih orang pakai, aduh thank you banget loh, gue lega banget udah bisa napas. Nah itu kan kita happy kan. Di saat kita bisa lebih, kita bisa memberi lebih. So, jangan lupa itu. Jadi tuh, sekarang kita tuh sering kali bikin diri kita tuh jadi kecil. Kita tuh sering kali tuh bikin diri kita tuh fit untuk masuk ke dalam box ini, di dalam satu komunitas ini, di dalam grup ini. Karena kita takut kalau kita beda sendiri, kalau kita ini nanti kita dimusuhin. Kita ada rasa takutan yang seperti itu. Jadi mulai sekarang aku mau kita untuk stop semua pemikiran seperti itu. Kita nggak akan lagi takut jadi kita membuat diri kita jadi kecil biar kita nggak gitu kelihatan, supaya kita bisa nyambung, supaya kita bisa part of that community. We stop that. Kadang juga kita bikin diri kita kecil karena ya kita sudah berasa comfortable aja, kita udah berasa nyaman aja. Dan di saat kita harus membesar lagi kan kita ada berasa gak nyaman, aduh takut gak ada yang balik lagi deh. Nah sekarang aku mau teman-teman semua untuk bisa keluar dari comfort zone. Dan juga otak kita itu kan senengnya apa yang sudah terbiasa ya, emang udah biasanya begini, ya udah begini aja. Nah jadi akhirnya kita jadi ngecilin diri kita karena otak kita sudah terbiasa dengan begitu. Begitu kita mau keluar, otaknya kayak, ini gimana nih? Ini gimana? Dia mulai panik gitu. But the thing is, it's all in our mind. Karena buat semua tadi yang kalian sebutin, itu kita pasti ada tangkisan yang balik. Nah itu jadi PR teman-teman hari ini. Semua yang tadi kalian bilang, emang ini gimana itu semua kata-kata yang keluar, saya mau kalian untuk mengeluarkan lagi kata-kata yang melawannya. Mau temen nanyakan balik lo, emangnya kenapa? Kayak misalkan, emangnya kamu worth-nya segini? Tanya balik, emangnya enggak? Nah pas kamu tanya balik, otaknya kayak, iya juga sih. Karena kan yang ngeset siapa? Ya kita sendiri kan. Jadi pasti saat kita tanya balik itu otaknya tuh mulai bingung. Oke, nah ini waktunya sudah mau habis 1 jam, aku tinggal dikit lagi sih. Jadi aku akan putusin sekarang, nah sebentar lagi aku akan lempar pertanyaan. Dan aku mau teman-teman itu untuk mulai memikirkannya, terutama di dalam jurnalnya itu mulai
ditulisin ya. Jadi ini karena waktunya sudah mau habis, bentar lagi live sessionnya 1 jam akan terputus. Jadi aku akan cut sekarang. Please jump back in dan kita akan lanjutin discussionnya. Okay, so I'll see you in a minute.